Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Video ini berisi perjalanan pendidikan nasional dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Video ini dibuat oleh Apsari, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari menilik sejenak sejarah pendidikan nasional dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Di tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang diperuntukkan mendidik para pembantu dalam membantu usaha dagang mereka. Kemudian di tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pemuda Indonesia yang berani berbicara lantang mengenai pendidikan Indonesia. Ada 4 poin penting yang dapat saya simpulkan dari pidato yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kedua, sebagai masyarakat harus mampu untuk mewujudkan bentuk budaya sendiri agar bisa ditampilkan kepada dunia. Ketiga, masuknya budaya luar perlu diterima dan dipelajari, namun tidak diterima dengan mentah-mentah, tetapi harus disaring mana yang baik dan bisa diterapkan di Indonesia. Yang keempat, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pada zaman pemerintahan kolonial, pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda. Belanda mengambil kesempatan ini untuk mendapat keuntungan material karena menganggap Indonesia sebagai objek perdagangan. Oleh karena itu, pendidikan saat itu sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan kolonial semata. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meninjau pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda dan menanamkan paham kebudayaan sendiri. Pendidikan di Indonesia pada era pendidikan abad ke-21 berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, dan inovasi, serta kolaborasi. Pada zaman ini, teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran.